Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pini sepuh ingkang kawula hormati, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa meneruskan kajian kita. Kajian kita masih tetap sama, temanya ini tentang Jumat, ini yang ketiga, insya Allah yang terakhir nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan juga kita umatnya yang insya Allah setia kepada sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam praktek Jumat. Nah, ini perlu kita ketahui nih, karena banyak di antara kita yang kurang memahami, kurang mengetahui tentang bagaimana sesungguhnya perjalanan praktek Jumat dari semenjak zaman Nabi awal hijrah, ya, ketika Nabi itu melaksanakan di di Banu Nuaim sampai era sekarang, itu ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sejarah bagaimana Jumat itu dilakukan oleh umat Islam. Sehingga kita tahu betul Bapak Ibu sekalian, syariat itu kita laksanakan itu tidak sekedar istilah itu dalam bahasa Jawa ngoyo-woro gitu ya. Tetapi bagaimana perjalanan syariat ini sampai sekarang kita terima itu ngerti sejarah itu. Dan sebabnya apa, dalilnya apa. Nah, begitu. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang berbagai macam keutamaan Jumat, ya, dan kemudian adab-adab bagaimana kita menjalani Jumat itu. Nah, saya di sini akan menyampaikan tentang ini perubahan praktek Jumat itu. Jadi kalau zaman Nabi ketika awal hijrah itu, ketika beliau melaksanakan sholat Jumat yang pertama di Bani Nuaim itu, sehingga sampai perjalanan Jumat itu kemudian yang pada awalnya ada praktek bisnis, kemudian Nabi memperingatkan dengan turunnya surat Al-Jumu'ah itu, sehingga kemudian bisnis di masjid itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengganggu aktivitas Jumat itu. Kemudian terus sampai kemudian eranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Jumat itu ketika sampai era Nabi, era Abu Bakar, era Umar gitu ya, itu masih belum ada perubahan-perubahan. Masih sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi kemudian ketika zamannya Utsman bin Affan itu, ketika banyaknya umat Islam itu ternyata membingungkan juga, kesulitan untuk mengumpulkan umat yang banyak itu. Maka kemudian pada zaman Utsman itulah kemudian bagaimana kemudian kalau umat itu diberitahu dahulu. Nah, diberitahu dahulu, kemudian nanti ketika mereka sampai di masjid baru ada azan. Nah, begitu. Ceritanya ngoten niku. Maka kemudian Utsman bin Affan itu memberikan informasi akan adanya Jumat itu di pasar-pasar yang dikenal dengan Az-Zawra. Az-Zawra menika itu tempat yang tinggi di pasar. Ketika orang menyeru itu kedengaran orang-orang yang ada di pasar itu dan sekitarnya itu, termasuk juga di tempat-tempat keramaian yang lain. Nah itulah yang kemudian karena pada saat itu nyeru pakai teriak ya ora pantes. Akhirnya kemudian pakai adzan, nyerunya pakai adzan. Tapi di pasar, mboten wonten masjid. Nah, ngoten niku. Itu ceritanya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Itu perubahan yang terjadi pertama pada saat itu begitu ceritanya. Nah, itu sampai berlangsung, itu praktek yang demikian itu Bapak Ibu sekalian, itu ternyata sampai berlangsung hingga kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan sekitar 106 Hijrah sampai 126 Hijrah. Itu pemerintahan beliau itu. Kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan itu kan beliau memerintah setelah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz selama 3 tahun. Kemudian setelah itu Yazid bin Abdul Malik. Yazid niki nggih puteranipun Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik. Baru setelah itu kemudian Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada saat itu azan yang di pasar-pasar itu ditarik di masjid, dibawa ke masjid. Itu sudah tahun 106 kira-kira kan beliau memerintah itu 106 sampai 126. Dibawa ke masjid. Akhirnya kemudian dari semenjak itulah masjid itu menyelenggarakan adzan dua kali. Jadi adzan 2 kali itu ada itu semenjak era pemerintahan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, yaitu 106 Hijrah 126 Hijrah. Itu ceritanya benar. Sehingga kemudian sekarang ada sebagian masjid menyelenggarakan adzan 2 kali itu katanya mengikuti Utsman. Bukan. Utsman itu menyelenggarakan adzan yang pertama kali bukan di masjid, tapi di pasar. Ceritanya pun kemudian baru ditarik oleh Khalifah Marwan bin Khalifah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan menikah pada tahun 106 Hijrah. Itu ceritanya pernah. Yaitu secara pun. Ya. Jadi munculnya adzan 2 kali di masjid itu pada 100 sekian tahun setelah hijrah. Ya, itu. Jadi jauh setelah wafatipun Kanjeng Nabi, jauh setelah para sahabat nggak ada begitu. Artinya ini era tabi'in, bahkan masuk pada era atba'ut tabi'in begitu. Nah ini memang begini Bapak Ibu sekalian, memang kondisi pada tahun
atau abad kedua Hijrah itu memang praktek-praktek penambahan agama, praktek-praktek keagamaan yang ditambahkan itu begitu masif. Termasuk pemalsuan hadis pada tahun 100, 200, 300 Hijrah itu begitu luar biasa. Ya, itu. Makanya kemudian para ulama itu sangat berhati-hati di dalam praktek keagamaan pada saat itu. Termasuk Imam Abu Hanifah menikahkan meninggalnya 150 Hijrah. Beliau lahirnya itu sekitar 85 Hijrah. Kemudian meninggalnya 150 Hijrah. Artinya ketika perubahan ini terjadi, Imam Abu Hanifah itu masih ada, masih hidup. Artinya ketika beliau produktif sekali di dalam beliau menulis ataupun berdakwah pada saat itu. Dan Abu Hanifah itu orang yang sangat kritis kepada pemerintahan pemerintahan Umayyah di Damaskus begitu pada saat itu. Ya, karena faktor kebijakan-kebijakannya. Dan beliau adalah orang yang sangat kritis juga terkait dengan penyebaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak setiap hadis Nabi yang tersebar tidak serta-merta beliau ambil. Kenapa? Pada zaman itu banyak pemalsuan hadis. Terutama di kawasan Irak, mereka banyak orang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya itu bukan dari Nabi, hanya sekedar untuk melegitimasi. Ya, apa pendapatnya, apa praktek keagamaan dilegitimasi, kemudian mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kola, padahal itu bukan dari Nabi. Makanya si Imam Abu Hanifah itu begitu kritis kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar pada saat itu. Dan beliau baru menerima hadis itu kalau itu masyhur di kalangan ulama. Masyhur kan itu kali itu masyhur di kalangan umat dan masyhur di kalangan ulama. Yang beliau terima itu adalah hadis Nabi yang masyhur di kalangan ulama. Artinya kalau hadis itu diriwayatkan oleh para ulama, baru beliau menerimanya. Tetapi kalau kemudian masyhur, sekedar masyhur saja, itu beliau tidak mau menerima hadis itu sebagai hujjah. Nah itu. Nah makanya pada tahun kedua, ketiga Hijrah begitu memang praktek-praktek keagamaan itu memang banyak nanti penambahan-penambahan Bapak Ibu sekalian. Penambahan-penambahan. Termasuk nanti dalam beberapa praktek Jumat yang kita temui sekarang itu banyak terjadi, ditambahkan sekitar pada abad kedua dan ketiga Hijrah. Sebelumnya tidak ada, ya, sebelumnya tidak ada. Begitu. Ini sedikit histori sejarah terkait dengan Jumat yang kita dapati hingga dewasa ini begitu. Ya. Nah itu, oleh sebab itu kita di lingkungan Muhammadiyah menikah, azan yang digunakan hingga sampai saat ini satu. Begitu. Satu. Alasan praktisnya ngeten. Ya. Pada zaman Nabi itu adalah satu. Kalau Sayyidina Utsman itu mengatakan alasannya dua, itu karena faktor untuk mengumpulkan orang. Sekarang sudah bisa dilakukan. Ya kan? Orang itu dengan melihat waktu jam itu kan sudah ngerti, oh ini sudah waktunya Jumat ini. Enggak harus di oyoworo pakai pakai adzan yang lain. Ini sudah jam 12 ini mesti Jumat ini, ngerti itu. Pada zaman Utsman kan belum ada. Jam boten wonten. Sehingga ketika penyelenggaraan Jumat itu kemudian masyarakat banyak yang tidak tahu, yang kemudian harus adzan itu diselenggarakan di mana-mana, di pasar-pasar itu supaya jamaah itu ngerti, oh ini sudah masuk waktunya Jumat. Sehingga kemudian mereka itu pergi ke masjid, kemudian baru di masjid itu diselenggarakan adzan. Ya, ketika
khotib itu di atas mimbar. Nah itu begitu. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah hadis yang terkait dengan cerita ya yang diriwayatkan oleh Sa'ib bin Zaid. Itu kan yang meriwayatkan itu cuma satu, Sa'ib bin Zaid. Tentang adzannya Utsman menika yang meriwayatkan satu orang yang namanya Sa'ib bin Zaid. Saya cari di mana-mana itu, saya itu telusur di Sahih Bukhari malah nggak ada itu. Ya, di Muslim, di di Dawud At-Tirmidzi itu Sa'ib yang muncul ada Sa'ib bin Zaid. Itu. Nah, hadisnya bukan marfu tapi mauquf bahkan mursal. Begitu. Jadi hadisnya itu tidak sampai kepada kanjeng Nabi. Dia sekedar menceritakan tentang praktek Jumat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Begitu pada zaman itu. Jadi tidak sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu begitu, sehingga kemudian karena hadisnya itu mauquf atau mursal, maka secara hujah itu sangat lemah sekali, tidak bisa digunakan. Nah, karena kita itu mengikuti tradisi kanjeng Nabi atau sunnahipun kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kemudian digunakan adalah praktek Jumat sebagaimana yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, yang dilakukan oleh sahabat Umar dan Abu Bakar. Itu sahabat-sahabat besar itu. Ya. Nah, itu sebenarnya pada zaman Utsman sebenarnya adzan itu ya cuma sekali doang, sekali saja ketika di masjid itu. Karena adzan yang satu itu bukan di tempatnya di masjid, tetapi di pasar atau tempat keramaian. Itu sampai tahun 106 atau sampai 126 Hijrah itu ketika Hisham bin Abdul Malik bin Marwan itu menjabat sebagai khalifah Bani Umayyah pada saat itu. Itu alasannya Muhammadiyah itu menggunakan yang semacam itu karena pijakannya ngoten niku Bapak Ibu. Dilihat dari sisi historinya, dilihat juga dari sisi riwayat ya terkait dengan masalah hadis itu. Begitu. Kemudian perubahan-perubahan yang lain yang tidak ada dasarnya ini Bapak Ibu sekalian. Contoh, muazin mengumandangkan sholawat kepada Nabi sebelum azan, dan ini menjadi latah. Ini ketika muazin itu mau azan mesti ini ngucap innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah baru adzan. Itu gak ada ceritanya ini, gak ada dasarnya menikah. Kita sekedar latah saja kok itu kok bagus ya. Nah begitu, bagus. Akhirnya kita ikut-ikutan saja, tapi tidak ada pijakan yang dasar yang kita menjadi landasan. Begitu. Dan itu ini ya termasuk hal itu ya tidak disyariatkan ya, tidak disyariatkan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarahnya beliau kepada kitab Sahih Bukhari itu ya. Beliau itu mengatakan ngeten niki, jadi bahwa praktek yang demikian itu sesungguhnya tidak ada dasar syariatnya. Jadi ketika seorang muadzin mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya menika, itu sesungguhnya tidak ada dasarnya. Ya adzan ya adzan. Ya begitu. Ya adzan saja, enggak perlu yang lafaz yang lainnya begitu. Nah, bahkan di dalam kitab yang lain saya baca itu, yaitu kitabnya itu Ittiba la Ibtida Qawaid wa Usus fi Usul wal Bid'ah. Ini Hishamuddin Afanah, beliau mengatakan praktek yang demikian itu sesungguhnya diada-adakan yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngajari putra-putra kita untuk adzan ya adzan saja. Suaranya yang bagus, irtisal. Nah, itu salah satu cara untuk kemudian
praktek yang salah, yang keliru itu jangan sampai kemudian diteruskan itu. Ya memang kedengarannya apik itu ya. Kedengarannya bagus. Saya dulu waktu adzan waktu kecil nggih ngoten niku. Bapak Ibu sekalian. Terus ketika ini ternyata nggak ada dasarnya, akhirnya kemudian saya nggak lagi ngoten niku. Jadi makanya saya hafal itu. Ketika adzan mesti saya mengatakan begini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, mantep kata itu. Baru adzan. Itu kata niku Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian contoh yang lain, perubahan-perubahan yang tidak ada dasarnya. Muadzin mengingatkan hadirin dengan hadis Nabi. Ini namanya dalam fikih itu disebut oleh oleh Abu Hanifah itu sebagai tarqiyah atau raqiyah. Saya juga hafal karena dulu begitu saya. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kan, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa itu lil fuqara'i wal masakin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yahtubu faqat ladzaut. Nah kan. Ngoten, saya dulu juga begitu Pak. Apal saya. Karena kerjaane ngoten niku tiap Jumat dadi muadzin, ya kan? Begitu. Nah, ternyata ini enggak ada prakteknya juga itu. Nah, Imam Abu Hanifah mengkritik tradisi tarqiyah raqiyah. Raqiyah niku napa? Raqiyah itu munggah ke imam. Maksudnya ngoten niku. Dari kata roko yarki, munggah ke imam. Imam teko disambut oleh muadzin. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ini kan? Disambut ngoten niku ketika dugi sampai mimbar, kemudian baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ditambah lagi setelah itu, innallaha wa malaikatahu. Kedawan-dawan ceritanya pun. Nah itu tidak ada prakteknya itu. Nah ini terjadi karena Imam Abu Hanifah itu mengkritik pada era itu berarti terjadi pada sekitar 100 tahunan, ya 100 hijrah ya. Beliau kan wafatnya 150 hijrah. Berarti ya sekitar tradisi itu muncul ya sekitar 120-an, 30-an lah hijrah itu. Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada itu. Ya mungkin dulu itu karena orang banyak begitu ya, ribut, kan gelendengan, ngomong cerita gini ketika ngumpul kan begitu ya. Wah, caranya piye? Mungkin begitu, bingung. Dibacakan hadisnya Abu Hurairah. Wa idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsid, itu kan. Wal imamu yahtubu faqat laut, kan begitu. Itu mengingatkan untuk kepada hadirin semuanya, kan begitu. Mungkin karena apa? Karena zaman dahulu mungkin jamaah semuanya itu belum memahami tentang praktek Jumat yang benar. Tapi itu kemudian berlanjut beruntun sehingga kemudian menjadi tradisi bagian Jumat itu. Yaitu padahal itu tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat. Begitu. Ya. Kemudian ini Imam Abu Hanifah itu mengungkapkan bahwa praktek tarqiyah semacam ini termasuk bid'ah yang dibenci. Beliau sampai mengatakan bid'ah yang dibenci begitu ya. Mengingatkan hadirin adalah otoritas khotib. Jadi mengingatkan hadirin itu wewenangnya khotib. Ketika naik mimbar, kalau ada orang yang ribut itu khotib yang ngomong, bukan muadzin. Jamaah sekalian, tolong diam, ya, tolong didengarkan, ya, begitu. Mulai kalau ada orang datang, sebagaimana Nabi kemana saya ceritakan terkait dengan hadis Nabi itu, hadis Sulaik ya.
Sulit itu. Ketika ada jamaah datang kok tiba-tiba cuma duduk, Nabi perintah. Langsung Nabi mengatakan, ayo berdiri dulu sholat 2 rakaat. Ayo berdiri dulu sholat 2 rakaat. Itu Nabi ketika sedang khotib. Jadi khotib itu memiliki wewenang untuk menegur. Jadi kalau ada keributan, ya kalau Bapak Ibu sekalian sebagai khotib jangan diam saja. Tolong anak-anak yang di luar diam. Nah itu. Atau ada orang yang ngantuk di depannya, Pak, jangan ngantuk. Itu itu wewenang khotib itu. Angsal. Jadi khotib itu bisa mengingatkan apa saja kepada para hadirin. Begitu. Jadi bukan yang lain. Jadi khotib itu memiliki wewenang untuk mengingatkan kepada para hadirin. Ya. Kemudian yang ketiga, doa dengan keras di saat khotib duduk di antara 2 khutbah. Padahal rangkaian khutbah itu kan ya khutbah pertama dan kedua, termasuk adalah duduknya si khotib. Jadi kalau ada orang ngomong itu dia sudah termasuk dalam kategori yang laghut itu tadi. Laghut. Ya, kan enggak boleh ketika khotib di atas mimbar kita berbicara sedikit pun. Loh kok ketika khotib duduk malah kita doa ramen-ramen dipimpin pula kan? Kan sering kita gitu. Pokoknya doa apa maunya sholawat Allahumma sholli wa sallim apalah begitu. Ketika khotib duduk itu kan ada yang sering begitu. Saya beberapa di tempat itu saya Jumatan termasuk juga di kampung saya ya. Di kampung saya itu kalau apa khotib duduk itu malah rame ini bareng-bareng sholawatan dipimpin oleh si muadzin. Setelah sholawatan membaca apa atau istighfar 3 kali baru kemudian khotib berdiri lagi berkhutbah. Padahal itu kan sudah jelas. Wa idza qulta li sahibika ansid wal imamu yahtubu faqad laut, kan begitu. Jadi itu rangkaian. Kalau sudah imam berdiri di atas mimbar itu nggak boleh kemudian seorang pun itu apakah di sela-sela khutbah itu untuk mengatakan sesuatu apapun. Kalau kita berdoa ketika khotib itu sedang duduk menikah, ya kita doanya di dalam hati saja, atau paling tidak hanya didengar oleh diri kita sendiri, bukan kemudian rame-rame begitu. Artinya itu mengganggu, ya mengganggu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya ini kitabnya ini, ini kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Ini sahabat ini Umar ini. Jadi Umar ketika duduk di atas mimbar menika. Jadi fa idza sakatal muadzinu. Nah ini contoh di sini. Fa idza sakatal muadzinu, apabila muadzin itu telah diam, artinya sudah selesai dari adzan, qoma Umar, maka Umar itu berdiri untuk khutbah. Falam yatakallam ahadun, maka tidak ada satu orang pun yang berbicara. Hatta yaqdiyal khutbataini, sampai dia menyelesaikan 2 khutbahnya. Satu orang pun sahabat gak ada yang berbicara. Ya, hatta yaqdiyal khutbataini kilataihima, dua-duanya, maksudnya 2 khutbah itu sampai selesai nggak ada satupun sahabat yang ngomong, diem, pokoknya diem itu kondisinya begitu. Fa idza qamatis sholatu, maka ketika sholat itu sudah diiqomahkan, nazala Umaru, kemudian Umar itu baru turun, takallamu, baru para sahabat itu ngomong, berani bicara, berani ngomong. Itu kalau kita melihat dari tradisi sahabat maksudnya. Makanya ya rada aneh juga ketika kemudian kok di sela-sela khutbah ada doa rame-rame. Nah itu padahal jelas hadisnya itu jelas. Ya. Jadi ansid, ya. Kalau itu sampai terjadi kan lagho itu. Lagho itu bala Jum'atalah. Maka kita Jumat tapi
sesungguhnya tidak Jumatan, tidak mendapatkan pahala Jumat itu. Fala Jumatan. Itu apa? Kalau kita lihat dari tradisi sahabat ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Kemudian, ya. Yang keempat, khatib berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ini saya melihat banyak sekali yang belum memahami tentang aspek ini. Khatib dongo kok kalih ngeten. Berarti dia orang ngerti fikihnya. Dongonya khatib itu bukan ngoten. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau kita khatib hati-hati betul menika. Kanjeng Nabi yen khatib dongo ngeten. Ya, ngeten. Jadi ngacungkan jari ini lho. Tidak ngeten, tapi ngacungkan jari ke atas. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal anwat. Nah, ngeten iki. Kalau ngeten, Kanjeng Nabi khutbah menika mengangkat tangan ketika khutbah istisqa. Salat istisqa, beliau ngangkat tangan ngeten. Tapi untuk khutbah Jumat, khutbah gerhana matahari, gerhana bulan, dua Id, ya Idul Adha, Idul Fitri, Nabi ketika doa ini mengangkat tangan dengan menunjuk jari ke atas. Bukan ngeten. Nek ngeten berarti dia tidak membaca hadis, tidak membaca fikih gitu. Itu. Disangkanya semua doa itu mengangkat ngeten iki mboten. Enggak mesti Bapak Ibu. Jadi doa enten yang ngeten. Ya ini pada saat khutbah ngoten iki. Makanya ada satu cerita ngeten iki. Ini ada seorang yang berkhutbah ini Bapak Ibu sekalian. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jadi Umarah bin Ruwaibah dia itu melihat Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangannya di atas mimbar ketika berdoa. Nah, Umarah bin Ruwaibah ini karena dia ngerti hadis, maka dia mengatakan qabbahallahu hatainil yadaini. Ya, yang artinya semoga Allah memburukkan tangan kedua tangan ini. Wah ini si Ruwaibah ya rada keras juga ini ya. Jadi beliau itu mengatakan qabbahallahu hatainil yadaini. Mudah-mudahan Allah memburukkan kedua tangan ini. Kenapa? Ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, ya. Dia mengatakan ayaqulu biyadihi, dia mengatakan mengungkapkan menunjuk kepada tangannya itu wa asyara bi isba'il musibbahata. Jadi dia Nabi itu ketika berdoa di dalam khutbah menikah dengan mengangkat telunjuk ke atas. Gitu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini penting untuk kita ketahui, jangan sampai kok kemudian tradisi khutbah pada zaman Nabi itu hilang. Ya doa, memang doa secara umum kan ngeten nggih. Ya, ngeten secara umum. Tapi tidak selamanya doa itu semuanya begini. Kanjeng Nabi ngeten. Ngangkat ya jarinya ke atas itu ketika doa di dalam khutbah Idul Adha, Idul Fitri, Jumat, ya gerhana matahari, gerhana bulan dan seterusnya. Kecuali khutbah ketika istisqa. Beliau baru begini, khutbah istisqa. Ini bagi jamaah bagaimana? Tetap mengangkat tangan atau? Boten usah. Oh. Boten usah. Mengamini saja. Oh. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa itu tidak mesti angkat aminnya itu yang utama. Mengaminkan. Yaitu mengaminkan yang utama. Bahkan begini, di dalam perdebatan fikih menika ketika ketika khotib sedang berdoa itu, apakah kita perlu amin keras? Enggak boleh. Aminnya di dalam hati. Karena apa? Aminnya ketika keras itu masuk dalam kategori arsyid.
masuk dalam kategori yang ansyid itu. Ketika apapun yang diungkapkan oleh khotib di atas mimbar, nggak boleh kita mengungkapkan dengan perkataan kita. Harus diam. Mengaminkan juga harus diam. Dalam hati, amin kita di dalam hati. Masuk dalam kategori ansyid. Kan khotib kan sedang yaktub, sedang berkhutbah. Walaupun dia itu adalah berdoa karena rangkaian doa khutbah menika termasuk di dalamnya adalah doa menika. Maka ketika khotib sedang berdoa menika, maka kita mengaminkan tetapi di dalam hati kita. Sehingga kemudian jelas juga kita ngerti apa yang dimintakan khotib juga ngerti itu. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, wa amin amin. Yang diucapkan khotib hilang, nggak ngerti kita. Yang dibacakan ndongone khotib ki opo kita nggak ngerti. Karena terlalu ramai ketika jamaah itu ngaminkan itu tadi. Itu. Nggak paham. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang lainnya lagi adalah tidak ada sholat qobliyah. Yang ada adalah sholat tahiyatul masjid. Saya ubek-ubek di kitab Al-Um, di kitab Bidayatul Mujtahid, itu nggih mboten wonten. Saya tuh cari-cari di Al-Um ini tentang sholat Jumat menika. Yang ada itu ya cuma 2 rakaat sebelum Jumat. Tahiyatul masjid menika. Sholat qobliyah mboten. Saya menemukan istilah qobliyah menika di Sunan Abu Dawud. Tetapi setelah saya buka qobliyah wa ba'dal Jum'ah menika, tetapi isinya sholat ba'dal Jumat. Enggak ada hadis tentang qobliyahnya. Tapi judulnya ada qobliyah wa ba'diyah. Judul dalam dalam Sunan Abu Dawud ini ngoten niku. Tetapi saya cek hadisnya, yang ada hadisnya cuma ba'diyahnya. Sementara untuk hadis yang qobliyahnya mboten wonten. Nah itu cuma judulnya saja. Makanya kalau kita baca judulnya, kita akan tertipu menika. Saya ubah-ubah juga di Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i nggih mboten menemukan. Enggak menemukan yang namanya qobliyah. Itu mboten menemukan. Itu. Yang ada cuma 2 rakaat sebelum Jumat. Ketika kita datang ke masjid, kita sholat itu. Itu. Yang ada justru Bapak Ibu sekalian, ba'diyah. Ba'diyah itu 4 rakaat. Ngoten. Yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku 4 rakaat. Mboten 2 rakaat. 2 rakaat Kanjeng Nabi itu melakukan ketika sampai di rumah. Nek di rumah dia melakukan 2 rakaat. Tapi kalau di masjid dia melakukan 4 rakaat. Gitu. Tapi ngeten Bapak Ibu sekalian, ada juga ini Ibnu Umar. Dia mengatakan Rasulullah itu melakukan 4 rakaat. Saya melakukan 2 rakaat. Ba'diyah di masjid. Itu Ibnu Umar yang melakukan. Artinya dia ini kalau Ibnu Umar artinya adalah hadisnya itu mauquf. Boleh jadi Ibnu Umar itu sudah sudah mengetahui, artinya sudah dikonfirmasikan kepada Rasulullah. Boleh jadi nih, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu sudah dikonfirmasikan kepada Rasulullah. Boleh jadi begitu. Nah, itu mungkin praktek yang selama ini kita lakukan dalam kaitannya dengan ba'diyah yang 2 rakaat itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi memang dasarnya ada 2 rakaat yang di masjid itu, tetapi itu bukan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tetapi yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Tapi kalau kita mengikuti tapi 4 rakaat. Ya. Ya? 2 kali salam. 2 kali salam. Nggih. Tapi ada yang menerangkan Pak. Nggih. Karena pernah mendengar pengajian Muhammadiyah.
empat rakaat sekali salam ada enggak dasarnya? Iya, ada, oke, ada dasarnya. Karena ada masna, ada warubah, begitu. Tanpa tahiyat awal. Tanpa tahiyat awal. Berarti itu sebagaimana yakin ketika melakukan sholat taraweh, itu. Jadi bisa dilakukan, bisa masna, bisa ar-ruba, bisa dilakukan begitu, 4 rakaat. Bisa dengan tahiyat awal, dengan tanpa tahiyat awal. Nah, itu perubahan yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Ini saya bukan cerita tanpa dasar, ya. Saya baca banyak referensi nih, ya, dalam beberapa kitab ngoten niku yang diutarakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya. Jadi ada. Kalau tongkat itu gimana Pak? Itu dulu kan ada. Nggih, cerita tongkat ngeten. Jadi cerita tongkat, tombak, pedang, ya, itu digunakan ada tongkat, ada tombak, ada pedang. Nggih, pedang. Kalau di masjid-masjid Turki, ini Hagia Sophia dulu itu kan rame ketika pembukaan Hagia Sophia masjid Turki itu kan, konsepnya pakai pedang. Itu apa? Itu untuk apa namanya? Orang berdiri supaya kokoh. Yo khutbah itu kan yo ya. Jadi untuk gini, megangnya ngeten iki. Jadi kedua tangan ini ngeten iki. Ya, untuk cagar, untuk apa namanya? Nah, itu kalau tidak ada mimbar ngeten iki. Ya. Menggunakan itu memang itu praktek pada zaman Nabi begitu. Dulu kan belum ada mimbar ngeten iki. Jadi ketika ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat ini di atas mimbar itu menggunakan tongkat, menggunakan tombak atau pedang. Itu untuk kemudian senderan menika. Ya, begitu. Kalau sekarang kan ini langsung berdiri di atas ini untuk senderan. Itu untuk menyangga tubuh. Ya. Apalagi kalau masjid-masjid Turki menika itu kan mimbarnya ngeten, modelnya kayak tangga ngeten. Kayak tangga. Jadi khas kalau panjenengan di masjid gede Kauman nggih. Keraton menika, itu model mimbar masjid Turki. Di Jogja menika. Itu modelnya begitu. Ya, karena kita mendapatkan pengaruh dari Turki yang cukup luar biasa begitu pada zaman itu. Maka kemudian rata-rata masjid-masjid kita itu mimbarnya mesti ada tangganya atas itu. Kemudian setelah itu khotib dari tangga itu kemudian berdiri menghadap ke jamaah. Dan itu biasanya kemudian ada tongkat ataupun ada pedang atau tombak untuk menyokong tubuhnya itu ketika sedang berkhutbah. Nah itu. Nah kalau sekarang kan model mimbarnya ngeten iki. Tidak tangga ngeten. Tapi seperti ini. Nah itu. Jadi itu fungsinya adalah dalam rangka untuk menopang tubuh. Dan ketika dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkhutbah ngoten niku, ketika belum ada mimbar, Kanjeng Nabi SAW itu menyenderkan tubuhnya ke dinding. Tangannya yang menikah ke dinding, begitu, menopang tubuhnya itu ke dinding. Sehingga kemudian karena fungsinya itu dalam rangka untuk menopang itu, maka di Muhammadiyah rata-rata ketika khotib naik mimbar itu tidak kemudian menggunakan tongkat, karena fungsinya sudah digantikan dengan mimbar yang ada menikah. Memang juga penting Bapak Ibu, terutama khotib ya, para kiai yang sudah sepuh itu kan perlu topangan. Ya, topangan. Itu. Kalau zaman dulu juga biasa orang itu pakai pakai teken menika ya. Nah, itu biasanya juga bisanya ngoten niku. Karena untuk untuk memberikan nasihat yang cukup lama menika paling tidak 20 menit itu juga lumayan menika. Nah itu untuk tegaknya tubuh kita ketika berkhutbah begitu. Itu salah satu fungsi begitu. Ya apalagi dulu kan
zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah kan ketika hijrah di Madinah mulai berkhutbah yang cukup rutin itu kan ketika di awal hijrah menikah berarti usia beliau itu sekitar 51 tahun. 51 tahun sampai meninggalnya. Ya, sampai meninggalnya 62 atau 63 tahun ya. Nah, begitu. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Itu salah satu untuk kemudian membantu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia yang demikian itu menopang tubuhnya itu. Itu sejarahnya ngoten niku. Kemudian isi khutbah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting juga Bapak Ibu sekalian. Ini kalau terutama kita punya anak-anak ya, siswa kita Bapak Ibu sekalian untuk mendidikkan ini terkait dengan masalah khutbah ini. Jangan sampai kok kita keliru dan salah. Itu anak-anak kita terutama. Karena saya pernah mendengar khutbah itu. Khutbah kayak ceramah. Ya betul lah khutbah itu ya ceramah. Tapi isinya nggak lengkap. Ya, nggak lengkap. Nggak ada sholawatnya karo Kanjeng Nabi. Umpamanya alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Selesai. Sholawate ora ono, syahadatnya boten wonten. Wah, ini rukunnya hilang. Ya, rukunnya harus lengkap. Kita mengajarkan mukadimah kepada anak-anak kita Bapak Ibu sekalian harus lengkap. Satu, pujian kepada Allah. Jadi kan ada syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum, nah langsung usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah taala fi kitabihil karim. Langsung lengkap ini. Qala Allah taala fi kitabihil karim. Wa may ya'tasim billah wa may ya ayyuhalladzina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Contohnya kata niku. Ya. Jadi ada ayatnya sekaligus, wasiatnya lengkap. Itu. Dan apa yang terakhir memanjatkan doa di akhir khutbah yang kedua. Nah, itu 4 hal itu tidak boleh hilang di dalam khutbah kita. Pujian kepada Allah, kemudian syahadat dan sholawat, membaca ayat Al-Quran, dan yang membaca ayat Al-Quran, kemudian wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah, kemudian yang terakhir adalah membaca doa. Ini kan jangan sampai hilang di dalam khutbah kita. Kalau hilang maka tidak sah, khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah maka Jumatnya juga tidak sah. Terus hati-hati betul menika. Ya, terutama ini pemuda-pemuda ini ya, pemuda Muhammadiyah ini harus pintar khutbah itu, jangan sampai kok aktif menjadi aktivis tapi disuruh khutbah ora iso. Harus ngerti rukunnya ini, harus hafal mukadimahnya itu sampai selesai, bisa kita memberikan wasiat dan seterusnya itu. Kemudian ketentuan yang lain terkait dengan khutbah. Khutbah dimulai sesudah matahari tergelincir. Begitu. Karena ini ya karena waktu zuhur. Memang ada di kalangan para ulama, terutama Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya beliau berpendapat khutbah bisa dimulai sebelum tergelincir. Tapi jumhur ulama, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik mengatakan khutbah wajib dilakukan setelah zawal, tergelincirnya matahari. Itu. Kenapa? Karena kalau sebelum tergelincir ngeten, orang yang tidak Jumat dikirakan sudah masuk waktu zuhur. Begitu. Itu salah satu alasan teknisnya ngeten niku. Dan ada juga pertanyaan ngeten iki. Nah,
kira-kira kalau zuhur menika, sholat zuhur menika boleh nggak dilakukan sebelum waktu zuhur? Nah, kan nggak boleh kan? Nah, kira-kira khutbah itulah sama seperti sholat zuhur. Pertanyaan sederhana ini konten itu. Tapi Imam Ahmad itu memang agak berbeda dengan jumhur terkait dengan masalah waktu khutbah menikah. Kemudian khutbah dimulai setelah azan selesai dikumandangkan. Itu tidak ada jedanya, setelah dikumandangkan langsung kemudian khutbah. Ketika selesai iqamah langsung kemudian sholat Jumat begitu. Jadi jedanya tidak lama. Kemudian yang ketiga, khotib mengucapkan salam ketika setelah berada di atas mimbar. Ini jangan lupa Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi salam ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya Kanjeng Nabi, Nabi menika datang ke masjid itu paling belakang. Tradisi ini ngono. Setelah jamaah kumpul, masuk waktu baru Kanjeng Nabi datang, naik mimbar. Ngoten, naik mimbar. Itu. Kalau di kita kan tidak, ya kan? Kalau Bapak Ibu sekalian sebagai imam kadang-kadang sudah duluan di. Karena apa? Karena ini juga ada alasannya juga. Kadang-kadang kita sebagai khotib orang yang jauh begitu datang belakangan, ya takmirnya orang ngerti, ini imamnya yang mana ya? Bingung, gak ngerti. Wah imamnya rata koi, wis deg-degan itu, waduh, saya khutbah ini kayak gitu kan. Jadi itu salah satu juga alasan untuk kemudian biasanya seorang khotib itu datangnya lebih duluan daripada jamaah untuk kita sekarang ini. Jadi duduk di depan begitu. Tapi tradisi zaman dahulu Bapak Ibu sekalian itu imam paling belakang, baru naik ke atas mimbar. Makanya kemudian Kanjeng Nabi itu salamnya 2 kali. Salam ketika masuk ke masjid, assalamualaikum ke jamaah ya. Baru kemudian ketika sampai di atas mimbar salam lagi, salam khutbah. Itu tradisi Kanjeng Nabi. Kalau mau menghidupkan tradisi begitu, artinya kalau kita sebagai khotib begitu, ya harus ya nggak datang duluan ke masjid. Mungkin datangnya duluan oke lah, tapi mungkin kita di serambi di teras menikah sambil menunggu jamaah ketika musyrah masuk semua. Baru setelah masuk semua kita baru datang dari teras, kemudian kita berdiri di atas mimbar menyampaikan salam. Itu tradisi Kanjeng Nabi Muhammad ngoten niku. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad nggak pernah kok duluan untuk dalam konteks khutbah ya. Duluan kok duduk di depan duluan mboten pernah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa yang paling belakang. Makanya di dalam hadis menika kan, ketika imam datang ke masjid dan naik mimbar, kan ngoten niku, maka apa? Buku catatan amal yang di malaikat itu ditutup. Nah, ngoten niku. Kalau sekarang itu mupanya khotibnya duluan loh, gimana itu ya? Kalau khotibnya duluan di sini, jamaah orang teko, terus buku catatan amal malaikat itu gimana? Apa tetap terbuka atau tetap tertutup? Hanya Allah saja yang tahu gitu. Tapi ke dalam hadis kan ngoten niku. Dalam hadis bunyinya begitu. Jadi makanya si imam itu biasanya yang paling belakang. Begitu. Itu. Ini sama saya bingung nih. Itu kadang-kadang antara khotib dan imam itu kan belakang. Nggih. Ada khotib sendiri, ada imam sendiri. Nggih. Ini yang harus belakangan siapa? Jadi kalau dalam dalam hadis itu wal imamu yahtub. Imam itu sebagai khatib. Ya. Berarti imam intinya itu kan imam. Imam ya yahtub.
sebagai imam. Kalau kemudian imam itu ridho, khotibnya itu orang lain, juga apa-apa. Enggak apa-apa. Yang tua itu. Nggih. Kalau imam itu ridho, khotibnya orang lain tidak masalah. Yang menutup Jumat ini khotib. Yang Sebenarnya imam yaktub yang berkhutbah, imam yang datang yang sedang berkhutbah menika. itu yang buku mereka ditutup itu kalau khotib sudah. Iya. Tadi. Iya, yang sedang berkhutbah menika. Oh, Memang pada zaman modern menika pembagian apa namanya? Pembagian kerja nggih. Jadi khatibnya sendiri ada imamnya sendiri. Itu di masjid-masjid besar itu banyak begitu. Jadwal khatib, jadwal imam gitu. Imamnya sudah pasti kan ada imam tetap ngoten nggih. Karena suaranya bagus itu sebagai imam. Khatibnya yang apa namanya? Ngambil di mana-mana itu. Itu ada juga begitu. Ya monggo lah itu enggak masalah itu ya. Enggak masalah, yang penting fungsi daripada Jumat itu berjalan begitu. Tetapi memang di dalam hadis itu al-imamu wa yahtub. Ya, imam itu yang berkhutbah begitu. Selesainya salam, selesainya khutbah itu salam tidak, Pak? Boten. Boten. Nggih. Monggo nanti. Nggih. Sampun rampung lagi. Assalamualaikum. Boten. Jadi setelah selesai apa tuh? Salamnya ketika awal saja. awal. Ya. Tutupnya dengan doa itu, Pak. Nggih. Ditutupnya dengan doa. Ditutupnya dengan doa. Jadi selesai khutbah tidak ditutup dengan salam ya. Boleh. Jadi setelah khutbah tidak ditutup dengan salah. Gitu. Jadi apa namanya? Dengan doa kemawon. Begitu, ya. Kemudian khatib berdiri serta menghadapkan wajahnya ke jamaah. Dan jamaah juga menghadapkan wajahnya ke khatib. Nah, kita kalau sudah duduk menika langsung ngeten. Langsung angler. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan khutbah sambil menghadapkan muka kita ke khatib, pasti kita nggak akan tidur. Pasti izin mau tidur kok, kan nggak bisa. Tapi kalau kita nggak langsung angler mereka, karena nikmat sekali ya, angin sepoi-sepoi panas itu kan, wah itu nyenyak sekali itu. Apalagi habis bekerja itu kan, habis mandi itu kan seger banget itu. Gitu kan? Suasana yang wah enak betul, nikmat sekali itu. Tahu-tahu kok sudah selesai khutbahnya. Bahkan ada saking anglernya itu dari awal itu langsung tertidur nonton itu loh. Ini kok Jumatan di sini kok aneh ya? Ngapa, Pak? Gak ada khutbahnya. Wah, dia tertidur. saking angler apa namanya nyamannya itu tadi sehingga tertidur. Itu sah nggak, Pak? Jualnya sah nggak? Dalam? Sah atau enggak? Ya, kalau dari sisi syariat tetap sah. Ya, sah. Tetapi itu kan apa namanya yang lebih utama yang dianjurkan itu kan wastami'u lahu. Istama'a yastami, mendengarkan. Kalau tertidur kan mendengarkan mboten gitu. Istami'u lahu. Dengarkanlah khutbahnya. Wa ansitu, dan diamlah. Itu. Jadi mendengarkan dan diam itu. Jadi maka ya usahakan ketika kita saat Jumatan mereka betul-betul mendengarkan. Ustaz, Oke. ini masalah khutbah mandang pada jamaah. Tapi ini juga terjadi untuk istilahnya mengartikan undur mangkol wala tanggur mangkol. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat yang mengucapkan, maka ditutup dengan tutup lawang. Ya ditutup itu gak kelihatan. Nggih. Gimana gitu? Iya, jadi memang ini ada anjurannya ya Ustaz. Jadi ini kan sangat jelas itu di dalam apa namanya? Di dalam hadis Nabi ini sangat jelas nih. Jadi apa namanya?
apabila Rasulullah berdiri di atas mimbar ini, nggih. Jadi idza qama 'alal minbar istaqbalahu ashabuhu biwujuhihim, dengan ungkap biwujuhihim, istaqbalahu biwujuhihim. Jadi para sahabat menika menghadapkan wajahnya ke arah Rasulullah. Itu juga salah satu cara untuk supaya kita tidak tertidur itu tadi. Kalau ditutup di bawah apa namanya pintu itu pasti kita akan tertidur. Apalagi kalau kemudian khutbahnya itu lama, waduh itu ya berat juga itu. Makanya ini salah satu hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita sedang berkhutbah maka yang singkat saja. Khutbah Jumat menika singkat kemawon. Kenapa? Suasana panas, ya, yang itu juga tidak membuat nyaman para jamaah. Ya ingatkan ya sedikit 1-2 poin saja, ya. Kalau yang panjang niku diceramah saja. Di yang kesempatan yang lain kalau khutbah singkat saja. Nah ini di yang terakhir ini yang 7 menika khutbah disampaikan secara singkat dan padat, ya. Jadi khutbahnya itu singkat, enggak terlalu panjang, ya. Yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian khatib duduk di antara 2 khutbah. Nah tadi ya sebagaimana yang kita ungkapkan tadi itu juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah begitu, memang tradisinya begitu. Dari 2 khutbah ada duduknya itu cuma sebentar saja. Dan yang terakhir khatib berkhutbah dengan penuh semangat serta suara yang jelas dan terang. Ampun khutbah menika kelemak-kelemek. Para hadirin. Khutbah harus semangat Bapak Ibu sekalian. Ya, khutbah harus semangat. Jadi tegas begitu. Diungkapkan dengan suara yang lantang, jelas. Bahkan ini digambarkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menika. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah itu seolah-olah matanya itu merah, koyok nyiapkan pasukan menika. Semangat. Jadi para sahabat menika yo menatap ngoten lho. Yang berkhutbah semangat itu juga jamaahnya juga semangat menika. Jadi kalau kita kelemak-kelemek nggih, wah ditinggal tidur. Nah itu. Nggih, ini syariatnya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya nggih kita usahakan kita siapkan betul materi khutbah menika singkat padat, enggak terlalu jangan terlalu banyak cerita. Ya, sedikit saja, umumnya mengisahkan sesuatu yang sedikit saja, kemudian kita ambil hikmahnya selesai. Intinya. Kemudian kalau mau disambung lagi ya di ceramah. Nah, khutbah itu kan hanya rangkaian sholat saja. Ya, rangkaian sholat itu jadi makanya khutbahnya ya nggak terlalu lama. Demikian juga sholatnya juga yo jangan terlalu panjang juga begitu. Sudah khutbahnya panjang, sholatnya panjang, baca surat Al-Baqarah. Wah, enggak itu apalagi di masjid-masjid perkantoran Bapak Ibu sekalian. Masjid-masjid perkantoran kan jam 1 harus masuk. Wah, sudah gelisah itu. Wah, itu kok belum makan kan? Siang belum makan, belum apa. Wah, ini sudah hampir jam 1. Sudah jamaah sudah gelisah ini. Padahal jam 1 harus masuk kerja itu. Apalagi kantor yang ketat itu kan jam 1. Wah, itu susah. Makanya kita harus menyesuaikan. Makanya kalau saya khutbah di Atria itu di di Magelang, saya singkat saja ya. Wasiat kepada jamaah seperlunya 10 menit. Paling lama saya 10 menit khutbah itu. Sholat 20 menit selesai. Jadi 1 jam 12.20 itu sudah selesai saya. Jadi sangat singkat. Kenapa? Karena orang hotel itu kan siang itu menyiapkan untuk macam-macam. Saya nggak tahu situasinya ngoten. Jadi ya supaya gak mesak nih
para pramusaji ngoten niku ya saya harus menyesuaikan dengan keadaan mereka sehingga kemudian mereka itu ya bisa nyaman di dalam bekerja, di dalam menerima syariat agama juga mereka juga merasa nyaman. Jadi memang kita harus menyesuaikan waktu kita Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah itu, penyampaian dengan masalah khutbah itu tadi. Ya intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita semua harus bisa khutbah. Karena tidak selamanya itu kadang-kadang mengandalkan ustadz, ternyata nggak teko, jamaahnya bisa bubar itu. Bisa bubar. Ini siapa yang khutbah? Oh, nggak bisa. Ya sudah, nanti dulu saya wudhu pulang ke rumah. Saya dulu nanti wudhu pulang ke rumah. Akhirnya loh, kok tinggal sedikit, nggak ada orang yang menyelenggarakan Jumat itu. Pernah itu terjadi, pernah Pak, Bapak Ibu sekalian. Gara-garanya khotibnya nggak datang, nggak ada orang yang khutbah, bingung, nggak ada yang nggak bisa, pulang satu persatu. Akhirnya apa? Nggak jadi Jumatan. Jamaahnya bingung semua itu loh. Mana ini? Akhirnya sholat dewe-dewe, sholat duhur. Ini pernah terjadi di Jogja itu. Pernah terjadi itu. Masya Allah ya Rabbil Alamin. Itu karena apa? Karena kita nggak pernah belajar tentang masalah khutbah menikah. Padahal penting. Terutama kita laki-laki Bapak Ibu sekalian. Padahal kita ngerti aturan syariat khutbah menikah ada 4 menikah. Pujian, ya, syahadat, sholawat, membaca Al-Quran, wasiat takwa, sama doa itu sudah selesai menikah. Cukup. Gitu. Jadi nggak perlu yang lain-lain. Membaca mukadimah sampai selesai itu sudah selesai, nggak perlu kemudian kalau menjenengan kok bingung mau wasiat apa ya? Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin dan seterusnya sampai usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah taala fi Qur'an qala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai. Diam, duduk gitu. Kemudian berdiri lagi gitu kan? Itu sudah sudah memenuhi rukun. Karena bingung mau mengucapkan, karena bingung mau memberikan wasiat itu nggak bisa, ya itu sudah cukup. Dari sisi rukunnya sudah cekap. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu yang saya sampaikan terkait dengan masalah Jumat dan khutbah menikah. Ada kekhilafan, kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.